Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta hidayahnya kita semua masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita diberikan kesempatan untuk dapat bergabung pada webinar kali ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yaitu Kak Zaki Fauzi karena telah berkenan untuk mengisi webinar pada kali ini. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada webinar kali ini. Nah, saya selaku moderator, perkenalkan nama saya Ati Nur Hayati, saya dari bidang Menteri Ekonomi. Di sini saya akan membacakan peraturan dalam webinar kali ini ya. Yang pertama yaitu peserta memasuki Google Meet pukul 16.00. Yang kedua, peserta diharapkan untuk on cam selama webinar berlangsung. Jadi untuk semua peserta diharapkan on cam ya. Yang ketiga, peserta mengisi absensi. Ketahui kesehatan jiwa itu sangat penting untuk kita perhatikan gitu. Apalagi di tengah banyaknya tekanan hidup, tidak dapat dipungkiri bahwa kehilangan pekerjaan, menurunnya penghasilan gitu, itu tuh sangat mengganggu kesehatan jiwa kita atau mental kita gitu kan. Terus oleh karena itu untuk menjaga kesehatan mental ini sangat penting. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang sehat mentalnya dia mampu dapat memaksimalkan potensinya sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam hidupnya gitu. Ya. Mungkin pembahasan yang lebih efektifnya nanti akan dibahas oleh pemateri pada kali ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan CV pemateri. Nama Zaki Fauzi, SPD CHT, tempat tanggal lahir Pandeglang 17 Juli tahun 1994, alamat Kampung Kadupandak, RT 05 RW 11, Kelurahan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang. Pekerjaan tetap sekarang online marketer, pemadu koperasi, Karang Taruna Kelurahan. Nomor telepon boleh dicatat ya, 08965 122 6212. Latar belakang pendidikan SD dari SDN 1 Pandeglang 06 pada tahun 2006. SMP-nya di SMPN 1 Pandeglang pada tahun 2009 dan SMA-nya di SMAN 1 Pandeglang pada tahun 2013. Satunya yaitu jurusan Manajemen Pendidikan Islam di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2014. Nah, pengalaman organisasinya Masya Allah sangat banyak banget. Yang pertama yaitu Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Yang kedua PMII UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Yang ketiga Dema FTK. Yang keempat SEMA FTK. Dan yang kelima Dema UIN SMH Banten. Dan yang keenam Asosiasi Koperasi Mahasiswa Jabodetabek Banten. Dan yang ketujuh Koperasi Pemuda Indonesia Wilayah Banten. Yang 8 HIPMI PT UIN Banten. Yang ke-9
Forum Kewirausahaan Pemuda Banten. Dan yang ke-10, Badan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Mahasiswa Indonesia. Dan yang ke-11, Kelas Inspirasi Banten. Dan yang terakhir, Karang Taruna Pandeglang. Foto hidup, cintai apa yang kau kerjakan apa yang kau cintai. Masya Allah. Baik, untuk memulai acara, alangkah baiknya kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Kak Zaki Fauzi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala mulki waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah SWT pada kesempatan kali ini di tanggal 19 Ramadan, tepatnya di tanggal 1 Mei ya, bertepatan dengan May Day atau Hari Buruh Internasional. Kita berdoa semoga para orang tua kita yang sedang bekerja untuk kita diberikan kesehatan, dan juga para pekerja khususnya yang ada di Indonesia dan juga di Provinsi Banten mendapatkan keselamatan kerja dan kesejahteraan tentunya. Salawat salam Tuhan tininya kita limpah curahkan kepada junjungan semesta alam, yakni Habibina wa Safiyina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Salam kenal kawan-kawan. Saya Zaki Fauzi. Kebetulan dulu di COC itu sama Kang Rahmat Hidayat ya. Mungkin teman-teman yang baru nggak kenal siapa itu Kang Rahmat. Juga saya ingin menyapa Kapten ya, kalau di COC namanya ya. Salam kenal juga buat Kapten, siapa namanya Kak Ati, Kaptennya sekarang? Arif Hidayatullah. Ada Kak Arif? Ada kayaknya. Ada ya, oke. Salam kenal ya Kang Arif. Mudah-mudahan silaturahim ini nggak cuman sebatas pertemuan singkat di sore hari ini. Kita semoga juga diberikan manfaat-manfaat lain dari pertemuan webinar ini, entah itu informasi-informasi beasiswa atau informasi-informasi pekerjaan ke depannya. Makanya tadi ketika diminta share kontak, teman-teman sih bisa mungkin untuk keep kontak gitu, biar terjalin silaturahim. Juga terima kasih Kak Ati Nur Hayati ya selaku pembawa acara dalam pertemuan sore ini, dan juga terima kasih Kak Anggun yang sudah mengundang di kesempatan hari ini ya. Baik, langsung saja. Saya minta untuk dibukakan slide presentasinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Agenda kita pada sore hari ini akan membahas tentang sehat mental dan sehat finansial. Ada beberapa pertanyaan yang keluar mungkin ya dari benak teman-teman, apa sih sehat mental itu, apa sehat finansial itu, bagaimana agar mental kita bisa sehat dan juga finansial kita bisa sehat, memiliki kesejahteraan di masa tua atau di masa depan, punya kejelasan setelah teman-teman selesai berkuliah S1 di Unisma Banten. Saya ingin sedikit berbagi begitu kisah atau juga ilmu dari beberapa referensi yang telah saya dapatkan. Baik, langsung saja ke slide 2. Oke, ada 3 poin ya, 3 poin pembahasan kita pada sore hari ini. Submaterinya ialah pertama pendekatan spiritual, kemudian yang kedua pendekatan emosional, yang ketiga pendekatan intelijensi atau pengetahuan. Jadi pertemuan hari ini saya harap teman-teman bisa interaktif ya, nggak monolog tapi ada dialog gitu. Mungkin juga selain itu akan ada sesi tanya jawab yang akan dibuka oleh
menjadi moderator begitu. Next di slide berikutnya. Nah ini kata pelontar ya. Yang menarik dari kata pelontar ini, teman-teman dipersilahkan untuk membuka pikiran. Begitu, kosongkan gelas. Ketika memang teman-teman sudah tahu tentang hal ini, atau yang sama sekali belum tahu, ketika yang sudah tahu anggap saja seolah-olah teman-teman belum tahu dan akan baru menerima informasinya. Dan untuk teman-teman yang belum tahu, dengarkan dengan seksama, jangan sampai ada yang terlewat, karena satu saja yang terlewat bisa jadi ada kegagalan informasi yang teman-teman dapatkan. Nah, di sini kita mendapat banyak sekali kisah-kisah mungkin sejak SD begitu ya, sejak kecil. Dari madrasah kita dikenalkan tentang tokoh-tokoh yang dulu, tentang tokoh yang baik dan tokoh yang tidak baik. Nah, ini ada dua contoh yang saya angkat tentang orang yang punya harta yang melimpah dan juga orang yang punya kejayaan. Nah, dulu ada seorang pemuda yang bernama Korun. Korun ini dia punya banyak sekali harta begitu. Bahkan dalam riwayat kunci untuk membuka pintu hartanya saja itu harus dibuka oleh 10 orang. 10 orang yang memikul atau mengangkat kuncinya untuk membuka pintu hartanya. Nah, kalau memang harta ini mampu membahagiakan, maka yang paling bahagia ini siapa, teman-teman? Tentu yang paling bahagia ini adalah Korun begitu. Korun laknatullah alaih. Kenapa demikian? Karena hartanya itu ia miliki setengah dari kekayaan yang ada di muka bumi. Itu menurut beberapa literatur atau referensi yang saya dapatkan. Kemudian apa yang terjadi dengan Korun? Allah melaknat dia, kemudian hartanya ditenggelamkan di perut bumi. Jadi sejarahnya, sebelum kita membahas sejarah, kita ambil dulu tokohnya begitu. Kemudian yang kedua, kalau memang tahta atau jabatan itu membahagiakan, kalau memang tahta dan jabatan itu memberikan kejayaan, siapa yang paling berbahagia, teman-teman? Yang paling berbahagia itu mungkin tentu adalah Firaun. Kenapa demikian? Karena Firaun ini adalah rajanya raja pada masa itu. Pada abad 900-an, di sana ada seorang raja yang mengaku dirinya Tuhan. Begitu. Di daerah timur, tentunya yang ada di daerah Mesir sana, dia mengakui kalau dia ini adalah Tuhan. Dan dia memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyembah dia. Begitu. Nah, dari dua sosok ini, kalau memang sebelumnya teman-teman berpikir harta itu dapat membahagiakan, belum tentu harta itu membahagiakan. Karena kenapa? Karena Korun pun yang banyak hartanya malah dia sengsara begitu di akhir hidupnya ya. Dia sengsara. Kemudian kalau memang jabatan, kalau memang tahta itu memberikan kebahagiaan, harusnya yang paling bahagia itu adalah Firaun. Tapi kenapa di akhir hidupnya dia sengsara? Karena dia, nah ini sebelum kenapa nanti kita akan membahas di slide berikutnya. Nah, pertanyaannya, lalu di mana letak kebahagiaan itu? Nah, santai dulu, ini masih permulaan. Oke, next di slide berikutnya. Nah, ini riwayatnya begitu. Ini sejarah perjalanan dari Korun. Ada beberapa pendapat bahwa Korun ini adalah paman dari Nabi Musa. Begitu, atau juga ada yang berpendapat Korun ini adalah sepupunya Nabi Musa. Jadi ayahnya Korun dan ayahnya Nabi Musa ini adik kakak. Begitu. Jadi ada yang berpendapat Korun ini pamannya, ada juga yang berpendapat Korun ini adalah sepupunya. Begitu. Jadi ayah dan ayahnya Korun itu adik kakak, seperti itu. Nah, menurut Ibnu Ishaq, Korun ini adalah paman. Kemudian ayah Nabi Musa yang bernama Imron adalah kakak dari ayah Korun yang bernama Yashar. Begitu. Nah, kemudian terkait sejarahnya seperti ini yang saya dapatkan. Jadi dulu itu Korun dan Nabi Musa adalah kawan yang erat begitu, kawan yang selalu berdampingan. Kalau istilah kitanya itu partner ya, atau sahabat dekat. Nah, suatu waktu diangkatlah Nabi Musa
menerima tugas kenabian, menerima wahyu dari Allah SWT dan diketahui oleh para umatnya. Nah, pada zaman itu Korun meminta kepada Nabi Musa untuk didoakan. Wahai Musa saudaraku, tolonglah engkau berdoa pada Tuhanmu agar aku diberikan kekayaan yang melimpah. Itu permintaan dari Korun kepada Nabi Musa. Kemudian seketika itu Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Rob, berikanlah kemudahan-kemudahan pada Korun dan berikanlah Korun ini harta yang berlimpah. Nah, itu dari referensi yang saya dapatkan. Mungkin kalau teman-teman punya literasi yang berbeda, bisa nanti kita berargumen ya. Gitu. Nah, kemudian selang beberapa hari doa Nabi Musa ini dikabulkan oleh Allah. Kemudian Korun ini diberikan kemampuan. Ada dua pendapat dari ulama tafsir. Yang pertama berpendapat bahwa Korun ini dia diberikan kemampuan setiap barang yang dia sentuh itu berubah jadi emas. Begitu, baik batu, daun, atau apapun itu yang dia sentuh, maka bentuk dan wujudnya berubah menjadi emas. Kemudian juga ada dua pendapat bahwa Korun ini punya keahlian dia dalam hal jual beli dan juga transaksi. Tapi referensi ini yang lemah, maksudnya yang lebih kuat adalah setiap apa yang Korun sentuh itu berubah jadi emas gitu. Kalau dalam istilah Yunaninya itu disebutnya ialah midas ya. Midas itu kemampuan untuk merubah benda begitu. Nah, kemudian lambat laun hartanya semakin bertambah, turunlah perintah Allah kepada Nabi Musa untuk membayar zakat kepada orang yang memiliki harta. Sebetulnya perintah zakat itu datangnya mulanya itu dari zaman Nabi Musa, kemudian diteruskan kepada zaman Nabi Muhammad begitu, kepada Rasulullah. Nah, perintah Nabi Musa, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk kepada umatnya, kepada kaumnya, setiap orang yang memiliki harta itu diwajibkan untuk membayar zakat. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu itu Korun menentang, begitu. Wahai Musa, apabila engkau menginginkan hartaku, kata Korun, mintalah saja, jangan engkau menyuruhku untuk membayar zakat. Kemudian terjadilah perdebatan antara Korun dan Nabi Musa. Begitu. Nah, Korun ini dia tidak ingin membayar zakat, malah dia membuat tipu daya. Apa yang dia lakukan? Dia membuat tipu daya untuk memfitnah Nabi Musa, untuk memfitnah saudaranya sendiri. Korun meminta seorang perempuan yang dia bayar untuk memberikan pernyataan kepada umatnya bahwa Nabi Musa dan Korun dan perempuan ini sudah melakukan hal yang tidak sesuai dengan ajarannya. Begitu, artinya sudah melakukan perbuatan menyimpang dengan perempuan itu. Nah, kemudian informasi itu menyebar dan sampailah ke telinganya Nabi Musa. Di sana Nabi Musa mendatangi Korun, meminta klarifikasi, malah Korun ini tertawa, menertawakan Nabi Musa begitu. Ketika itu Nabi Musa meminta kepada Allah agar diberikan kemampuan untuk menunjukkan keajaibannya, untuk menunjukkan mukjizat begitu ya, untuk menunjukkan mukjizat kepada Korun. Kemudian Allah memberikan wahyu atau memberikan mukjizat kepada Nabi Musa untuk kekuatan tongkatnya itu. Ketika tongkatnya diletakkan di tanah, maka tongkatnya itu akan menelan apa yang ada di atasnya. Begitu. Ketika tongkat itu diletakkan di atas tanah, maka tanah itu menghisap. Gitu, menghisap Korun dan juga para pengikutnya. Ketika Korun terhisap oleh tanah, di sana dia masih belum mengakui begitu, masih belum meminta maaf kepada Nabi Musa. Dia masih tertawa-tawa dengan apa yang telah dia lakukan. Kemudian sampailah Korun ini di separuh badannya sudah terhisap oleh tanah. Kemudian dia baru sadar begitu akan apa yang telah terjadi sebelumnya, bahwa dia memiliki hak seperti ini ialah berkat doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, seketika itu Korun ditelan oleh bumi, kemudian berserta dengan seluruh harta-hartanya dan pengikutnya. Nah, sampai saat ini kita kenal ketika menemukan suatu barang yang berharga di dalam bumi,
kita sebut dengan harta karun ya kalau kita dengar dari cerita-cerita orang tua atau legenda-legenda yang beredar di masyarakat. Nah, itulah sebetulnya kisah-kisah yang ada begitu terkait apabila memang betul harta itu membahagiakan, harta itu memberikan kejayaan, maka yang paling berbahagia itu adalah korun, teman-teman. Tapi tidak begitu, bukan harta yang membahagiakan begitu. Harta itu adalah jembatan kita untuk mencapai kebahagiaan ya. Harta itu bukan kebahagiaan ya, tapi harta itu adalah sarana begitu atau jalan kita untuk mencapai kebahagiaan. Makanya kalau pikirnya dibuka begitu biar teman-teman tidak terjebak. Oh, saya punya banyak harta, saya bahagia. Enggak juga. Banyak orang kaya khususnya di Indonesia atau yang mungkin teman-teman sering lihat sekitar teman-teman, tapi dia kelihatannya sedih, kelihatannya nggak banyak teman, kelihatannya galau atau dan lain sebagainya gitu kan, pusing, banyak utang ke bank dan lain sebagainya. Nah, karena tadi memang harta ini bukan kebahagiaan, harta ini adalah sarana untuk mencapai kebahagiaan. Ketika kita salah menggunakan harta, kita akan sengsara. Ketika kita benar menggunakan harta, ya kita akan bahagia. Seperti itu saja. Kemudian next slide berikutnya. Ya, ini Fir'aun ya. Fir'aun ini mengaku Tuhan, lucu juga ya. Sampai-sampai ada riwayat menjelaskan bahwa iblis pun tertawa begitu melihat kesombongan Fir'aun. Harusnya kan yang sombong itu iblis atau setan begitu ya. Ya, tapi ini Fir'aun yang sombong begitu. Dia mengaku Tuhan dan dia menyuruh para tentaranya, para pasukannya, para pengikutnya untuk menyembah dia. Itulah Tuhan, sembahlah aku, kata Fir'aun. Itu banyak banget kisahnya di Quran. Kalau kisahnya korun itu tadi ada di Quran surat, coba back dulu, saya takut salah. Di slide berikut sebelumnya. Nah, ini ada di surat Al-Qasas dan Al-Ankabut ya, kalau teman-teman mau baca atau mau cari tahu dasarnya cerita tentang korun. Nah, next berikutnya. Kalau tentang Fir'aun, ini ada di Quran surat Toha. Banyak banget di situ menjelaskan dan menceritakan tentang Fir'aun. Jadi memang sama, Fir'aun dan korun ini adanya di zaman Nabi Musa. Begitu, terlepas siapa yang duluan berjumpa dengan Nabi Musa, saya belum menggali informasinya. Gitu, tapi yang pasti korun dan Fir'aun ini adanya di zaman Nabi Musa alaihissalam. Begitu. Nah, Fir'aun ini adalah rajanya raja pada masa itu. Setiap raja dari kerajaan itu tunduk pada Fir'aun. Begitu ada informasi akan lahirnya seorang bayi laki-laki, itu wajib dibunuh karena dia mendapatkan informasi dari patihnya atau dari pengikutnya kalau ketika lahir seorang bayi laki-laki itu akan menjadi mimpi buruk bagi Fir'aun, akan menjadi perusak kerajaan Fir'aun. Begitu. Makanya ketika ada bayi laki-laki yang lahir pada saat itu diharuskan dibunuh. Begitu. Terdengar misalnya ada seorang ibu yang sedang mengandung, maka pasukannya akan menunggu. Ketika yang lahirnya laki-laki, dia akan langsung membunuhnya pada saat itu juga ketika lahir ya. Tapi ketika yang lahirnya perempuan, itu akan dibesarkan dan akan dibawa oleh Fir'aun untuk menjadi pembantunya atau menjadi budaknya Fir'aun. Nah, lahirlah Nabi Musa. Lahirnya Nabi Musa, kemudian Allah mengilhamkan ya, bukan wahyu. Kalau pada manusia itu ilham. Kalau Nabi itu wahyu. Mengilhamkan kepada ibunya Musa untuk menghanyutkan Nabi Musa ke sungai. Kemudian dihanyutkanlah Nabi Musa ke sungai begitu. Kemudian ditemukan oleh seorang pembantunya Fir'aun. Saya lupa siapa namanya. Dibawa oleh beliau, kemudian ditunjukkan kepada istrinya Fir'aun. Begitu, saya pun lupa nama istri Fir'aun. Tapi itu dalam sejarah istrinya Fir'aun orang yang taat kepada Nabi Musa setelah Fir'aun gugur. Nah, kemudian panjang perjalanan, mungkin teman-teman sudah banyak sekali mendengarkan informasi terkait Fir'aun. Endingnya ialah sebelum ending Nabi Musa ini awalnya ketakutan. Setelah Nabi Musa menjadi seorang pemuda, Nabi Musa ketakutan dan dia berdoa kepada Allah
Ya Allah, angkatlah saudaraku Harun. Angkatlah saudaraku Harun untuk menjadi nabi, untuk menyampaikan risalah ini kepada Firaun. Kemudian diangkatlah Nabi Harun untuk mendampingi Nabi Musa. Nah, jadi Nabi Harun itu sebetulnya adalah nabi yang dimintakan oleh Nabi Musa untuk menemaninya, gitu, menyampaikan pesan kepada Firaun, menyampaikan kebenaran pada Firaun, gitu, bahwa Allah itu adalah Tuhan, begitu, bukan Firaun. Nah, setelah panjang perjalanan, kemudian Firaun ini mengejar Nabi Musa, begitu, mengejar Nabi Musa, bahwa Nabi Musa ini dianggap sesat, bahwa Nabi Musa ini dianggap sebagai penyakit bagi kaumnya. Kemudian Nabi Musa pergi ke sebuah sungai, dalam riwayat itu ialah Sungai Nil, begitu, Sungai Merah, Laut Merah, begitu. Kemudian Nabi Musa di tengah-tengah perjalanan sempat ragu, begitu. Kalau maju beliau mati, begitu, ada sungai atau laut. Kalau mundur pun mati, ada Firaun. Kemudian beliau berpasrah diri, berdoa pada Allah, kemudian tongkatnya diberikan kekuatan untuk membelah lautan. Nah, setelah terbelah, beliau menyeberangi sungai atau lautan. Nah, Firaun ini terjebak di antara dua air, begitu. Kemudian setelah nyawanya di kerongkongan, barulah beliau mengakui bahwa Nabi Musa ini utusan dan Allah ini Tuhan, begitu. Nah, artinya apa? Kalau memang harta, kalau memang jabatan dan pangkat itu memberikan kejayaan, kalau memang tahta itu memberikan kejayaan, kebahagiaan, maka yang paling berbahagia, teman-teman, di dunia ini adalah Firaun, begitu. Tapi kenapa beliau malah seperti itu? Karena dalam perjalanannya dia tidak mengakui hal yang benar, begitu. Next, berikutnya. Nah, ini pertanyaannya. Lalu di manakah letak kebahagiaan itu? Nah, letak kebahagiaan ini menurut Al-Quran yang saya coba kutip dari surat Al-Mujadilah ayat 11 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafsahu fil majalis fafsahu yafsahillah lakum wa idza qila sujud famsuju yarfa'in lahul ladzina amanu minkum waladina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Begitu. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan diantaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nah, mungkin ayat ini nggak asing juga ya buat teman-teman yang ada di kampus UIN, gitu, di kampus Islam, terkait orang-orang yang beriman dan berilmu. Jadi kebahagiaan itu letaknya di mana? Letaknya ada di orang-orang yang beriman dan berilmu. Ketika teman-teman sudah beriman, teman-teman berilmu, maka Allah akan memberikan kebahagiaan, begitu. Karena apa? Karena ketika teman-teman punya harta, teman-teman akan gunakan harta itu dengan baik dan benar. Ketika teman-teman sudah punya tahta, punya jabatan, dan teman-teman punya iman dan ilmu, maka teman-teman pun akan menggunakan tahta itu dengan baik dan benar, sesuai dengan syariat Islam, begitu. Karena kita sebagai muslim, begitu. Nah, artinya kalau memang teman-teman punya ambisi ingin menjadi milioner, ingin menjadi secret milioner, mungkin teman-teman yang pernah nonton filmnya Topi Tipat ya, The Secret Millionaire, itu yang sejarahnya Tao Kenoi, nanti saya share. Film itu film yang inovatif, perlu teman-teman tonton, gitu. Nah, ketika teman-teman punya ambisi, punya impian, ingin menjadi seorang pejabat atau ingin punya jabatan, itu sah-sah saja karena hak setiap orang itu memiliki hak politik, begitu. Tapi kembali kepada ketentuan. Kita hidup ini punya aturan, gitu. Karena apa? Ketika kita tidak mengikuti aturan, ya kita akan terjadi kecelakaan. Seperti halnya dalam berkendara.
kalau kita berkendara ini nggak ikutin aturan, kita nggak pakai helm, gitu, kita merobos lampu merah, ya sudah wassalam, kita akan apa namanya, terjadi sebuah kecelakaan. Gitu. Nah, jadi letak kebahagiaan ini menurut Al-Quran ini adalah orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu. Gitu. Maka Allah akan meninggikan beberapa derajat. Nah, derajat ini adalah bahasa kiasan. Gitu, derajat ini bahasa kiasan yang kita maknai tingginya derajat itu pertama kita dihormati, kemudian yang kedua kita dihormati, kemudian didengarkan apa yang kita ucapkan. Nah, itulah keutamaan orang yang beriman dan berilmu. Begitu. Hidupnya akan dihormati, meninggalnya akan ditindukan. Begitu. Jadi orang-orang yang berilmu itu dan beriman, kata Allah, akan ditinggikan beberapa derajat. Begitu. Beberapa derajatnya Allah itu bukan beberapa derajatnya manusia, begitu kan. Kalau beberapa derajatnya manusia ya paling kelas 1 SD, kelas 2 SD gitu kan. Tapi kalau ketentuan Allah itu lain. Ya, yang itu yang belum kita pahami begitu. Nah, next. Nah, kembali kepada sub pembahasan tadi sudah kita buka kantik open minded-nya. Sekarang kita coba membuka terkait materi hari ini. Ketika mendengar kata mental, apa yang ada di pikiran teman-teman? Gitu, apakah stres, kemudian toksik misalnya, atau bucin, atau ambisius gitu kan, berbeda-beda ya. Karena tadi mental itu yang mempengaruhi tindakan. Sebetulnya mental itu apa sih? Next. Nah, mengenai istilah mental, ini istilah dari kesehatan ya. Nah, ini yang saya dapatkan dari Halodoc terkait pengertian kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak, atau stres berat yang berkepanjangan. Gitu. Simpelnya, mental ialah hal-hal yang berada dalam diri kita, gitu, atau berada dalam individu yang terkait dengan psikis atau kejiwaan, yang dapat mendorong terjadinya tingkah laku dan berbentuk kepribadian. Nah, jadi mental itu sebetulnya tabiat kita gitu. Jadi ketika kita berpikir nih, kita akan berbuat apa, entah itu perbuatan baik atau buruk. Nah, kemudian lama-kelamaan akan menjadi perbuatan. Setelah perbuatan ini lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan. Nah, makanya awalnya munculnya mental itu awal mulanya dari pemikiran. Kalau pikiran teman-teman selalu buruk, kalau pikiran teman-teman ini nggak pernah baik, maka yang muncul adalah perbuatan buruk. Gitu. Artinya mental ini tergantung dari pikiran. Gitu. Kalau teman-teman berpikir negatif, ya hasilnya akan negatif. Tapi kalau teman-teman berpikir positif, ya bisa jadi hasilnya pun positif. Kayak gitu. Artinya mentalitas ini tergantung dari mindset ya, tergantung dari pikiran. Ketika pikirannya kotor, maka hasilnya pun kotor. Seperti itu sederhananya. Next. Nah, ini istilah mental kaya dan mental miskin ya. Mental kaya dan mental miskin itu seperti apa sih? Jadi banyak banget pendapat yang menyatakan terkait mental kaya dan mental miskin. Tapi sekilas kalau kita bedah mental kaya dan mental miskin seperti ini sederhananya. Saya waktu SD ada mamang-mamang tukang cilok, ya sebutlah namanya Bang Kumis. Nah, Bang Kumis dari SD udah jualan cilok. Saya waktu SD ya, ini real story. Kemudian saya SMP dia masih jualan cilok. Gitu. Saya SMP sampai SMA sampai saya kuliah dia masih jualan cilok. Gitu. Dia berpikir seperti ini. Nggak apa-apa saya jualan cilok, yang penting saya hari ini bisa makan. Gitu. Jadi yang penting hari ini tercukupi begitu. Nah, kemudian yang kedua, ada seseorang yang dia membuka usaha yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Gitu. Dia bulan pertama jualan. Bulan kelima dia buka cabang baru.
bulan ke-10 dia mikir biar punya karyawan baru, kayak gitu. Nah, inilah yang disebut dengan mental miskin dan mental kaya. Itu menurut saya ya, nggak tahu menurut teman-teman seperti apa. Gitu. Artinya dua perbedaan tadi sama-sama jualan cilok, tapi kenapa hasilnya beda? Karena kalau Bang Kumis ini dia berpikir bagaimana hari ini bisa makan, tapi kalau yang satu lagi si B ini berpikir bagaimana hari esok dan seterusnya anak cucunya bisa menikmati apa yang dia kerjakan. Hasil kerja yang dia raih hari ini, dia ingin begitu, ambisinya ya, atau cita-citanya, apa yang dia lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk keturunannya. Gitu, itulah yang disebut dengan mental kaya. Nggak tahu versi teman-teman seperti apa, tapi itu versi saya. Silakan teman-teman cari versinya sendiri. Nah, next. Nah, mental miskin, kaya dan miskin itu bukan hanya soal usaha maupun keberuntungan. Ada faktor lain yang sangat mempengaruhi, bahkan ikut menentukan kesuksesan seseorang, yaitu mentalitas. Gitu. Makanya mental itu sebetulnya bermula dari pikiran. Itu mental itu bermula dari mindset. Kalau pikirannya udahlah nyantai aja gitu, kalau bisa besok kenapa enggak gitu kan, nyantai dulu aja, mestinya ditunda-tunda. Mental miskin itu selalu menunda pekerjaan. Ketika ada peluang dia selalu menolak begitu, selalu beralasan. Kemudian ya mental miskin itu, ini kasih saya begitu, mental miskin itu selalu ingin instan, tidak ingin bekerja keras begitu, selalu mencari jalan pintas begitu, itu mental miskin. Next. Oh, makasih Kang Dika ya, itu kawan saya, dia ini Kang Septian Dika ini owner usaha buah-buahan yang saya mentoring. Kemudian orang bermental miskin dan orang bermental kaya. Nah, tadi ini ada beberapa perbedaan ya. Kalau orang mental miskin ini ingin hasil instan, kemudian mental kaya menikmati proses. Kemudian mental miskin lebih banyak memberi barang konsumtif. Kalau mental kaya lebih banyak membeli barang produktif. Gitu. Mental miskin menghalalkan segala cara. Kemudian mental kaya ini sangat menjaga kehalalan proses. Kemudian mental miskin tidak mau berubah begitu, maksudnya ya gitu-gitu aja, nggak mau ada perubahan gitu. Kemudian orang mental kaya ini dia mandiri, nggak mengandalkan temannya, nggak mengandalkan orang tuanya gitu, dia percaya dengan dirinya sendiri. Sama kayak Kang Septian Dika itu. Kemudian mental miskin ini ya gimana nanti gitu kan, nunda-nunda kerjaan. Kalau orang mental kaya ya nanti gimana. Itu next. Nah, ini pola pikir ya, mindset. Lagi-lagi saya tegaskan, sebetulnya mental miskin dan mental kaya itu ada dampak begitu. Dampaknya kalau mental miskin ya mungkin ke arah yang bukan negatif ya. Kalau negatif kan buruk, tapi kurang baik lah. Karena selalu meminta, kemudian selalu ingin yang besar tapi dengan hasil yang kecil, mungkin usaha yang kecil. Ini mental miskin. Artinya kembali dengan pola pikir begitu, kembali dengan mindset. Ketika teman-teman berpikir 5 tahun ke depan saya ini mindset ya, karena dalam teknik hipnoterapi, dalam teknik ya, hipnosis ada yang namanya teknik terapi afirmasi. Teman-teman mungkin yang sudah belajar hipnoterapi atau hipnosis tahu. Jadi dalam teknik hipnoterapi itu ada yang namanya teknik afirmasi. Afirmasi itu membayangkan masa depan. Gitu, bayangkan 5 tahun lagi saya punya anak, saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya kerjaan yang layak. Ya itulah afirmasi saya begitu. Kemudian caranya adalah pertama ya saya punya plan buat perencanaan. Gitu, agar tujuan ini tercapai, apa rencananya? Karena kebanyakan teman-teman ini ingin tujuan besar tapi dengan cara yang kecil. Tidak ada rencana begitu, bahkan nol perencanaan. Bahkan Ipo Santosa dalam bukunya 7 Keajaiban Rezeki yang teman-teman pernah baca, dalam buku 7 Keajaiban Rezeki Ipo Santosa menjelaskan 7 tindakan dengan 1 impian sama dengan 7 hasil. Begitu. Tapi 0 impian dengan 1000 tindakan, maksudnya 1000 impian dengan 0 tindakan,
tidak akan ada hasil karena impiannya banyak, tindakannya nggak ada. Ya nggak akan jadi apa-apa, cuman pengen aja gitu, tapi nggak ada tindakannya gitu. Artinya apa yang akan kita dapatkan di hari esok adalah apa yang kita lakukan di hari ini gitu. Statementnya, apa yang kita dapatkan di hari esok adalah apa yang kita lakukan di hari ini, kayak gitu. Kayak teman-teman pengen dapat gelar sarjana sosial gitu kan di konseling. Ya, kalau teman-teman pengen dapat gelar itu, ya teman-teman harus kerjakan hari ini. Apa yang dikerjakan? Teman-teman harus mengikuti perkuliahan, kemudian mengikuti ujian-ujian gitu kan, dan ikuti ujian munafasya begitu. Nah, itulah teman-teman akan dapatkan di hari esok. Kalau hari ini teman-teman tidak mengerjakan itu, ya teman-teman nggak akan dapat apa-apa dari esok. Nah, ini pola pikir, karena pikiran ini akan mempengaruhi tindakan, dan tindakan akan mempengaruhi kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi karakter gitu. Itu kata guru saya yang ada di Serang gitu. Jadi pikiran mempengaruhi tindakan, tindakan mempengaruhi perbuatan atau kebiasaan, kebiasaan akan menjadi karakter. Kalau teman-teman sering berpikir buruk, ya tindakannya pasti selalu buruk. Kalau teman-teman setelah berlaku buruk, atau gini, saya ketemu teman lah mau ngomongin si Anu misalnya, mau ngomongin katakanlah si Firman, saya ketemu Anggun nih, Anggun, kemarin Firman ini loh gitu kan, maksudnya karena dari awal teman-teman berpikir saya ingin membicarakan dia gitu. Artinya ketika apa yang kita pikirkan itu itulah yang akan kita lakukan gitu, kemungkinan besarnya. Nah, kemudian dari pola pikir, ini bukan keahlian saya gitu, ini bukan kompetensi saya nggak bisa, saya nggak biasa, saya nggak mau. Misalnya gini, kalau di organisasi, misalkan di CLC ya, di CLC katakanlah kapten ini nyuruh pengurus atau membuat kepanitiaan, tolong nanti kamu yang jadi MC ya, tolong kamu nanti yang jadi pembawa acara ya. Kalau misalnya kamu dikasih kesempatan, tapi kamu nolak gitu kan, nggak mau, saya nggak bisa gitu kan, saya ini bukan keahlian saya nggak terbiasa. Inilah maksudnya mental, bisa jadi disebut dengan mental miskin juga, karena dia nggak mau mempelajari hal baru gitu. Makanya ketika diberikan tugas atau diberikan tanggung jawab oleh kapten atau ketua, dicoba dulu dipelajari, bagaimana saya dapat mempelajarinya gitu, caranya gimana, maksudnya cari cara, bukan malah teman-teman minder nggak bisa. Nah, ini mental kaya dan mental miskin itu seperti itu. Dia selalu ingin, memang bukan jaminan kita jadi bahagia. Sarjana itu bukan jaminan kita akan jadi orang kaya, bukan. Sarjana ini adalah sebuah titel atau sebuah gelar yang didapatkan oleh seseorang setelah menempuh studi pendidikan perguruan tinggi selama 4 tahun. Nah, apa kesimpulannya sarjana? Sarjana ini dia bisa memahami lingkungan, bisa menjadi iron stock dan lain sebagainya, tergantung kepada bagaimana proses mahasiswa itu belajar dalam kampus. Kalau mahasiswa dalam kampusnya ogah-ogahan, mahasiswa dalam kampusnya nggak mau belajar, cuma mau nongkrong-nongkrong doang, ngabisin duit orang tua gitu kan, nongkrong-nongkrong nggak bermanfaat, isinya nggak ada materi hari itu. Misalnya saya tuh kalau pas jadi mahasiswa selama masih semester 3, 4, 5 itu saya tinggal di sekretariat, teman-teman. Saya tinggal di UKM waktu itu selama 3 tahun. Saya tinggal di UKM, nggak pulang pun paling cuman ya ganti baju, minta uang kayak gitulah. Nah, saya ngerasa rugi kalau hari ini saya nggak dapat ilmu baru waktu saya masih tinggal di sekretariat gitu. Saya dalam pikiran saya, minimal satu hari itu one day one new friend gitu, satu hari satu teman baru, one day one new materi gitu, satu hari dapat ilmu baru. Itu prinsip saya waktu saya masih semester 3, 4, 5 gitu. Makanya saya banyak tahu waktu semester itu, karena ya saya mencari tahu gitu, saya mempelajari, bukan merasa bodoh amat gitu kan, dan nggak mencari tahu. Nah, setelah selesai, kita tahu bersama bahwa di Banten ini ada 2 perguruan tinggi negeri dan juga ada puluhan perguruan tinggi swasta. Nah, kalau dalam 1 tahun itu satu kampus melahirkan 1.000 sarjana, begitu. 1 tahun lahirlah 1.000 sarjana, kemudian dalam waktu 1 tahun dikalikan dengan 20 kampus misalnya. 1 tahun berarti ada 20.000 sarjana dalam satu angkatan. 20.000 sarjana di Banten dalam 1 semester. Nah, ini akan menjadi apa perbedaan teman-teman dengan mereka?
apa perbedaan teman-teman dengan yang lain. Karena ya dunia kerja saat ini mencari perbedaan gitu. Kalau teman-teman nggak punya perbedaan dengan yang lain, ya teman-teman akan mudah untuk dikalahkan dengan rival, dengan lawan yang lain. Dengan mereka yang punya kompetensi yang tinggi, mereka punya kepribadian yang bagus, punya kedisiplinan yang bagus dibandingkan dengan kita, dengan kampus yang grade-nya tinggi ya sudah gitu. Tapi kan tidak seperti itu. Nah, ketika peluang-peluang di dunia pekerjaan ini tidak ada, ya maka teman-teman juga harus membuat inovasi baru. Karena ya sebagai seorang sarjana ini bukan hanya kita diterima oleh dunia kerja, bukan, tapi bagaimana kita bisa menciptakan dunia kerja. Next. Nah, ini selintang perjalanan. Ketika kita lihat di pinggir jalan ada anak pang, kemudian ada anak-anak berandalan, kita pernah nggak sih teman-teman berpikir bagaimana sih masa depannya dia gitu? Pernah nggak kebayang gitu? Oh, kebayang mungkin 10 tahun lagi dia akan seperti apa gitu kan? Ya walaupun masa depan itu rahasia ilahi begitu kan, karena memang seperti jodoh, kemudian rezeki dan juga maut memang itu rahasia Allah begitu. Tapi kan seenggaknya kita bisa menerka. Oh, ketika memang dulunya seperti ini gitu kan, selalu seperti itu, tidak mau berubah, ya tadi mental miskin, tidak mau berubah gitu kan, ya udah. Masa depannya udah pasti ya dia akan selalu mengutuk keadilan gitu, dia akan selalu menuntut keistimewaan karena dulunya ya seperti itu. Makanya berubah mindsetnya, teman-teman, berubah pola pikirnya. Dan lihat orang-orang yang udah kerja kemudian punya penghasilan, istilahnya udah tenang lah hidupnya begitu, tidak mau repotkan orang lain. Nah, kita melihat bagaimana masa lalunya. Mungkin masa lalunya dia giat gitu, masa lalunya dia tekun gitu. Ketika orang ngomongin dia selalu nggak menganggap itu gitu. Karena kalau kita ingin maju ya apa yang orang-orang bilang ke kita ya kita nampung aja, tapi jangan mesin hati. Lu so tahu gitu kan, lu so bisa. Ya justru kita nggak tahu dan kita nggak bisa, kita mau belajar kayak gitu. Malah teman-teman jika dibilang lu so tahu gitu atau so alim, justru saya nggak alim, saya pengen belajar jadi alim gitu. Karena kita sebagai manusia hidup di muka bumi ini nggak pernah putus belajar sampai akhir hayat, seperti itu. Next. Nah, ini spirit sehat finansial. Pertama, tentukan tujuan. Ketika teman-teman udah punya tujuan, teman-teman akan tahu bagaimana hasil akhirnya. Next. Percepat aja, udah jam 6. Jam berapa sekarang? Jam 5 ya? Oh, masih jam 5. Saya kira ini komputernya yang, laptopnya yang salah jam, berarti beda 1 jam. Maaf. Back dulu, back. Masih jam 5. Back dulu, tentukan tujuan. Nah, tentukan tujuan. Nah, maksudnya apa? Tentukan tujuan ini teman-teman membuat master plan 2 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Saya mau lulus di UIN tahun berapa nih? Tentuin. Tuh. Kenapa saya ini baru selesai kemarin semester 14? Saya sudah menentukan. Jadi tahun depan menunggu perjalanan. Karena saya dalam hati ketika saya pindah jurusan teman-teman, awalnya saya pengen pindah jurusan ke PKI karena waktu itu Pak Fadil itu jurusannya, saya ditolak dan saya diarahkan ke jurusan manajemen pendidikan. Nah, saya diarahkan ke manajemen pendidikan. Setelah itu saya dalam pikiran saya ingin banyak belajar gitu, saya ingin keluar gitu. Ya, setelah saya aktif di UKM dan di beberapa organisasi, ya saya banyak mengunjungi kampus-kampus. Ya kalau daerah Jawa mah udah hampir semua harus dikunjungin gitu. Nah, sampai ke daerah Sumatera dan lain sebagainya. Ya akhirnya tadi dari mindset, dari keinginan gitu. Tentukan tujuan. Teman-teman ini mau lulus di UIN sampai tahun berapa? Gitu. Kalau saya pribadi memang di semester 9 saya pernah berpikir ya mungkin saya selesai semester 14. Itu cuma mikir gitu aja gitu, tapi ya kenyataannya baru selesai semester 14. Ya walaupun tidak awal waktu gitu kan, tidak tepat waktu, tapi di waktu yang tepat, kata orang kayak gitu. Gak apa-apa. Yang penting teman-teman punya tujuan. Jangan hidup tuh ngalur kayak air yang mengalir gitu. Jangan kayak kotoran yang mengalir di atas air, nggak tahu dia mau kemana. Gitu. Next. Setelah punya tujuan, teman-teman harus konsisten dengan ucapannya. Misal, oke, 3 tahun lagi saya lulus di UIN buat semester 1 atau 2. Buat semester 4, 6 misalnya, 2 tahun lagi saya lulus. Itu tentukan teman-teman. Setelah saya punya tujuan,
konsisten. Apa itu konsisten? Ya teman-teman harus ikuti langkah-langkahnya biar teman-teman sampai di tujuan. Misalnya semester 4, oke, saya ada kurang lebih 20 SKS lagi mata kuliahnya. Setelah selesai SKS, saya PPL, KKN, kemudian juga saya langsung mengajukan judul skripsi, saya kompre dan lain sebagainya. 5 bulan atau 3 bulan saya segera ini usaha buah-buahan yang saya jalani sama Kang Septiandika. Ini waktu di Cibuah ya. Gitu. Jadi teman-teman setelah punya tujuan, setelah konsisten, ya teman-teman harus berani memulai. Karena kalau cuma dipikirin aja, saya besok mau bimbingan gitu, tapi nggak ngubungi dosen, nggak ngabarin dosen, ya nggak akan jadi itu bimbingan, cuma mikirin doang. Itu artinya teman-teman harus berani memulai dan mengambil resiko, walaupun misalnya ditolak bimbingannya atau dosennya nggak ada, nggak apa-apa resikonya. Tapi teman-teman sebenarnya sudah berani memulai. Gitu, teman-teman sudah punya tujuan, kemudian sudah konsisten. Nah ini hambatannya anak muda, biasanya hambatannya mahasiswa itu dia nggak mau mulai, nunggu aja, nanti aja lah, nunda terus gitu kan. Enggak, nanti dulu lah mau nongkrong dulu di COC misalnya. Ini COC jadi alasan teman-teman nggak selesai gitu, nggak kayak gitu ya. Next. Nah ini pandai melihat peluang. Ketika misalnya ada peluang, teman-temannya nawarin, ikut gua yuk gitu, gua punya usaha ini nih. Teman-teman lu langsung nolak, enggak lah, gua lagi sibuk ini gitu. Maksudnya dengerin dulu apa yang dia sampaikan informasinya, siapa tahu penting. Ketika memang itu penting dan sesuai dengan passion teman-teman, ambil. Gitu, ini waktu jualan telur tahun Ramadan tahun lalu bersama Kang Septiandika juga, ini saya ambil channel telur ini dari kawan Kopma dari Universitas Negeri Padang UNP. Kebetulan teman-teman yang di Negeri Padang lagi kerja di Jakarta, datang ke Pandeglang, dia nawarin ini telur ini, akhirnya saya ambil, saya jualin di sini, dan itu omsetnya lumayan besar. Satu hari itu dapat 2-3 juta dari jualan telur kayak gini. Nah ini saya jualan bakso juga, saya pernah ya. Ini wujudkan idemu, buatlah karya gitu. Jadi teman-teman bikin ide dulu gitu. Idenya apa nih yang cocok di bulan ini, misalnya bulan Ramadan, jualan takjil, itu ide kan. Idenya udah ada, wujudkan, buat karya. Masalah untung rugi mah belakangan teman-teman. Yang penting udah nyobain. Gue udah pernah nih. Jadi ketika teman-teman mau nyoba lagi, teman-teman kemungkinan gagalnya kecil. Gitu. Kalau kata para motivator itu, habiskanlah masa gagalmu sampai berjumpa dengan masa berhasilmu begitu. Jadi ketika masa muda ini, habisin dulu masa gagalnya. Masa mudanya habisin, masa gagalnya gitu. Terus ya baru ketemu masa berhasilnya. Soalnya ya saya jualan buah-buahan juga sama Dika ini. Ya terus terang kalau gagal sih gagal, tapi ya ada hikmahnya juga, kita punya pengalaman gitu kan, bagaimana mengelola SDM, mengelola karyawan gitu, mengelola usaha seperti apa, itu ada bekal. Setelah ke depan teman-teman lepas di kampus, ya teman-teman punya bekal begitu. Nah, wujudkan ide dan buat karya apapun itu. Misalnya kalau mahasiswa bikin karya tulis gitu kan, bikin LKTI, ikutan lomba karya tulis ilmiah, misalnya ikutan lomba-lomba karya-karya juga sama. Betul, setengahnya itu karya itu yang akan kita kenang. Dulu waktu di kampus gitu kan, saya ikutan ini gitu. Terus saya coba lagi gitu kan, akan coba nanti setelah beberapa tahun. Oke, next. Nah ini waktu jualan baksonya ya. Buang rasa malu dan gengsi. Kebanyakan lagi memang masalah anak muda atau masalah mahasiswa saat ini dan saat dulu mungkin ya, itu malu. Lu mau nggak jualan kartu gua? Lu mau nggak jualan makanan gua? Lu mau nggak jualan? Enggak lah, gua nggak mau, gua malu gitu. Karena teman-teman malu dan gengsi ya, teman-teman nggak ada perubahan atau peningkatan gitu. Kalau kata senior saya waktu di UKM bilang gini, lu tahu nggak gua lapar gitu? Nggak tahu bang. Oke, sekarang lu tahu nggak gua malu? Nggak tahu. Nah selama itu nggak ketahuan sama gua, enjoy aja. Selama orang lain nggak tahu gua lapar, selama orang lain nggak tahu gua malu, enjoy aja gitu. Karena ya bagi gua, dia bilang malu dan gengsi itu nggak akan bisa ngalahin rasa lapar kita gitu. Karena memang waktu itu dia mandiri hidupnya.
dia nggak minta dari orang tua, kemudian juga istilahnya dia biaya hidup kuliah sendiri, ngekos sendiri, dan dia itu memang sependeritaan waktu itu di sekretariat ya, 3 tahun kita hidup bersama begitu. Nah, akhirnya rasa malu dan rasa gengsi ini selalu menghantui, membelenggu di benak teman-teman. Ya buang aja, malu tuh nggak ada untungnya. Ketika teman-teman sudah sukses, teman-teman sudah berhasil, ya hidup teman-teman akan lebih bergengsi. Gitu. Gue dulu memang kayak gitu, tapi gue sekarang nggak kayak gitu. Artinya akan ada perubahan. Maka tadi kebahagiaannya dari apa? Dari iman dan ilmu. Maka teman-teman akan diangkat derajatnya beberapa derajat. Gitu. Next. Nah ini, gunakan uang untuk hal produktif gitu. Biasanya teman-teman nih kalau awal bulan gitu kan, apalagi anak kos, di awal minggu pertama biasanya tuh pengen beli apa gitu kan, pengen jajan terus. Ini kan hal-hal yang boros gitu kan. Cobalah cari hal-hal yang produktif. Misalnya ikut kegiatan usaha gitu kan. Kalau enggak ikut investasi, banyak kok investasi yang murah. Atau jualan-jualan yang ringan kayak gitu, kayak jualan pulsa. Kalau pulsa sih kayaknya banyak diutangin ya, usaha yang lain gitu kan gitu. Ya intinya ketika punya uang jangan boros, karena boros itu temannya setan teman-teman. Jangan rasa gue punya uang beli semuanya, enggak, pelan-pelan aja, apa yang dibutuhkan beli, kalau nggak butuh-butuh amat jangan kayak gitu. Nah jadi ketika punya uang itu ya teman-teman sih bisa mungkin save money gitu. Bisa jadi hari ini kita nggak butuh itu uang, tapi kan nggak tahu gimana besok gitu. Next. Saati. Tasya, tolong di next. Oke, sekian dan terima kasih. Ya udah selesai materinya. Terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan. Mohon maaf kalau salah kata. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penyampaian pemateri sudah selesai. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman jika ada yang ingin dipertanyakan silahkan diajukan, boleh di kolom chat atau di on-kan audionya ya. Untuk 3 orang penanya. On cam ya, on cam. Iya. Jangan lupa untuk on cam juga ya teman-teman, dan isi link absennya. Terkait dengan jualan gitu. Saya dulu pernah jualan. Terus makin hari kan pasti makin bertambah dong orang yang jualan juga gitu. Malah sekarang juga makin ketat lah persaingan di era jualan online ini gitu ya. Nah, gimana sih cara agar kita tuh tetap maksudnya tuh tetap laku lah jualannya dengan pesaing-pesaing sekarang yang jualannya itu sama gitu kayak kita. Contoh nih, kita tuh jualannya baju gitu ya. Nah, terus apa sih yang lainnya juga sama yang biar kita tuh tetap stay gitu loh pendapatannya gitu loh. Misalnya nggak, kalau emang turun juga nggak turun-turun banget gitu. Makasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya ya. Kak Fiska, kamu anak Kopma juga bukan ya? Soalnya pernah lihat. Bukan Bang. Bukan. Oke, baik. Boleh buka PowerPoint lagi, ada di slide sebelum terakhir. Slide berapa ya? Ya, di PowerPoint yang slide yang paling bawah sebelum terakhir. Di itu sepatu Paling bawah. apa sih? Nah itu, gunakan uang untuk produktif. Nah, ya, Siska, jadi gimana sih caranya biar usaha kita ini stabil gitu kan, nggak statis gitu, nggak menurun. Nah caranya buat metode penjualan gitu. Bisa dilihat di layar, itu omset saya 15 juta start tanggal 23 Oktober sampai 30 April ya. Itu omset keseluruhan. Jadi bedanya omset dan profit, kalau omset itu dia
keuntungan kotor belum dibagi beban gitu. Kalau profit itu keuntungan bersih sudah dibagi dengan beban. Nah, caranya Siska bikin yang namanya metode penjualan gitu. Kalau metode penjualan itu misal gimana caranya biar saya itu menghasilkan satu hari minimal 50.000 gitu bersihnya gitu kan, 50.000. Caranya target gitu ya. coba targetnya gitu kan. Nah, kemudian udah punya produk begitu. Nah, metode penjualannya adalah banyak cara. Pertama, metode promosi, perbaiki promosinya. Kalau promosinya masih istilahnya cuman mengandalkan snap WA, saya yakin teman-teman WA kamu cuman di bawah 100, ya nggak? Atau ada 100 lebih lah gitu. Karena kebanyakan orang-orang yang jualan online itu dia mengandalkan snap WA doang, tidak mengandalkan media yang lain gitu. Nah, artinya coba cara promosinya dirubah. Cobalah promosi misalnya di marketplace. Coba promosi misalnya kalau punya uang buat modal di promosinya di Instagram Insight misalkan. Karena di Instagram Insight itu dia bakal muncul produknya. Kalau kemahalan misalnya coba promosi di Facebook. Nah, saya bisa dapat uang 15 juta ini, profitnya omsetnya itu dari Facebook kebanyakan. 80% konsumen yang saya dapatkan itu pelanggan baru, bukan pelanggan lama gitu. Karena pelanggan lama itu dia akan butuh produknya paling ya 1 bulan atau 2 bulan ke depan, nggak rutin. Karena pelanggan baru itu yang bakal membuat target kita tercapai. Gimana caranya? Caranya kamu coba buka Facebook di handphone atau di laptop. Di situ kan ada logo marketplace. Ya, kamu buka logo marketplace itu, kamu posting jualan kamu di Facebook. Gitu. Setelah kamu posting di Facebook, bikin caption atau bikin narasi yang menarik. Biar orang-orang tuh jelas usahanya apa, harganya berapa, kemudian apa keutamaannya gitu kan. Istilahnya dari captionnya itu jelas gitu kan. Jualannya enggak kayak gini. Beli barang ini harganya cuma 10.000, kan orang-orang nggak tahu itu apa gitu. Misalnya saya jualan kuota internet misalnya, kalau saya nggak ngejelasin itu apa, ya orang-orang nggak tertarik. Tapi kalau saya jelasin gitu kan, walaupun panjang lebar ya orang-orang udah tahu, pasti bakal tertarik. Jadi metode pertama itu adalah metode penjualan. Yang kedua adalah teknik closing. Gitu, kamu harus mempelajari yang namanya teknik closing. Misalnya sudah ada orang yang komentar di snap kamu, atau ada orang yang sudah muncul di lapak kamu, baik di marketplace kayak di Shopee dan lain sebagainya, atau di Facebook, kamu harus tahu teknik closing. Misalnya, apakah produk ini masih ada kan gitu biasanya ya? Iya, iya. Apakah produk ini masih ada kan gitu biasanya? Kamu jawab, oh iya kak ada, silahkan di WhatsApp. Untuk hari ini kak lagi promo free ongkir gitu, misalnya kayak gitu kan. Selalu memfollow up orang buat dia pasti beli. Jangan sampai dia nggak jadi beli. Jangan sampai dia tuh istilahnya PHP gitu. Aktif ya, proaktif gitu ya kayak. Iya, harus jemput bola. Betul. Gitu ya, ini sih dari metode penjualannya, cara promosi, kemudian dari teknik closing gitu. Kalau kamu cuman chattingan lama tapi nggak jadi beli ya ngapain juga kita chatting dia gitu. Kayak gitu. Ya Kak, terima kasih ilmu-ilmunya. Sama-sama. Iya, on cam, siap. Udah boleh kan ya, Di? Ya boleh, silakan. Buat Mas Aki, saya mau tanya ya. Pak, apakah nikah itu butuh persiapan finansial apa enggak? Soalnya kan banyak juga kan yang bilang katanya nikah aja dulu, rezeki mah bakalan datang setelah menikah. Sedangkan hal tersebut itu dalam hal finansialnya aja masih kurang gitu untuk dirinya sendiri. Jadi sebenarnya finansial itu penting nggak sih kalau menikah? Oke, terima kasih. Pertanyaan berat ini ya. Kayaknya menentang juga faktor keuangan dia pas-pasan. Ketika dianya udah siap banget,
karena memang faktor usia, misalnya dari faktor dia udah pacaran lama banget gitu kan, biasanya udah pacaran bertahun-tahun gitu kan, hubungannya toksik. Nah itu nggak apa-apa, maksudnya tergantung kesiapan kedua-duanya. Karena kalau cuman yang siapnya satu pihak, misalnya cuma cowoknya doang yang siap, ceweknya belum, nah itu juga yang akan jadi masalah, karena nanti bakal cuman main, pasti main biasanya gitu. Dan terus ketika dia udah siap finansial tapi belum siap mental, nah itu nggak apa-apa, maksudnya tinggal tunggu waktunya aja. Misalnya beberapa tahun lagi atau beberapa bulan lagi dia bakal siap dengan sendirinya, karena melihat mungkin teman-temannya udah pada bawa anak gitu kan, teman-temannya udah pada punya istri kayak gitu. Oh berarti yang penting mental doang ya bang, finansial itu bisa menyusul gitu. Iya, karena tadi kesiapannya harus berdua pihak. Ketika pihak perempuan menerima dengan keadaan dia, kemudian pihak laki-lakinya siap bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya, itu bagus gitu. Karena memang di sana keduanya akan sama-sama berjuang ketika dia punya mental kaya gitu. Karena dia ingin berubah, ingin istilahnya berjuang bersama gitu. Tapi kalau dia dari awalnya dia belum mau gitu kan, karena memang belum siap, ya dia pasti si suaminya ketika nikah misalnya, katakanlah dia finansialnya bagus tapi belum siap mentalnya. Banyak banget kejadian yang saya temuin ya di sekitar lingkungan lah, atau di sekitar teman-teman, ketika malam si suaminya belum pulang gitu, atau misalnya si suaminya nggak pengertian sama istrinya. Kan ada juga yang kayak gitu, karena yang menikah itu bukan hanya urusan siap mental dan finansial, tapi saling menerima gitu. Karena memang kalau kata orang tua mah gini, nikah mah walaupun susah juga dibawa senang aja, bawaannya senang aja gitu, walaupun makan ikan asin gitu kan, walaupun makan cuma tahu tempe, ya dibawa senang. Karena kalau kita bawa susah ya kita akan jadi pusing. Kalau dibawa senang, menerima takdir, menerima nafkah dari suami gitu kan, ya akan selalu senang, akan selalu bahagia gitu. Sebenarnya ya bersyukur gitu. Apa harus yang nikah Kadika tuh yang nikah juga dia. Bang Zaki dulu aja. Kadika onkom Kadika. Oke, silakan Kak Ati. Ya, mungkin jawabannya untuk 2 pertanyaan aja kali ya. Waktu juga sudah pukul 17.29. Tadi ada salam dari Ketum Ramadan Igandi, Ketum Prima 2019 dari Fakultas Dakwah 2017. Iya. Salam juga buat Tum Ramadan 2019. Cepat lulus gitu ya. Udah 14 semester. Baik, langsung aja kali ya saya tutup acaranya. Sebelumnya saya akan membacakan ulasan materinya. Harta itu bukan sumber kebahagiaan, tetapi harta hanya menjadi jalan untuk mencapai kebahagiaan. Jika memang harta dan tahta itu sumber kebahagiaan, maka Qarun dan Fir'aunlah yang paling bahagia, tapi nyatanya tidak. Letak kebahagiaan itu sebagaimana dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yaitu terletak pada orang yang beriman dan berilmu. Kesehatan mental adalah hal-hal yang ada dalam pikiran, yang ada dalam diri kita yang berkaitan dengan psikis. Nah, mental yang sehat itu bermula dari pikiran-pikiran manusia itu sendiri yang menentukan dia itu mencapai mental yang sehat, mental yang kaya, atau mental yang miskin gitu. Nah, ciri mental yang kaya itu adalah dia menikmati prosesnya. Dia juga mandiri dan senang memberi. Sedangkan mental yang miskin
yaitu dia hanya ingin yang instan, tidak mau menikmati prosesnya gitu. Yang kedua yaitu tidak mau berubah dan senang menerima. Ubah pola pikir untuk mencapai mental yang sehat, karena dari pikiran yang sehat akan menjadi tindakan yang baik juga, dan akan menjadikan kebiasaan yang baik, dan akan mencapai karakter yang baik juga. Selanjutnya, spirit sehat finansial. Itu yang pertama, tentukan tujuan. Harus punya target dan tujuan yang pasti. Dua, konsisten atau stabil. Jadi continue di prosesnya gitu. Yang ketiga, berani memulai dan mengambil resiko. Dan yang keempat, pandai melihat peluang. Yang kelima, mewujudkan impact karya. Yang kedua, menginvestasikan uang untuk hal yang produktif. Mungkin itu aja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemateri Kak Zaki Fauzi karena telah berkenan untuk mengisi pemateri dalam webinar kali ini. Dan tidak lupa pula saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah menyempatkan waktunya untuk ikut bergabung dalam webinar kali ini. Sebelum saya tutup, saya meminta maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang menyakiti teman-teman semua. Saya tutup, sebelum kami tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zaki.